Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di mata kuliah Teknik Riset Operasi Metode Transportasi. Minggu lalu kita sudah bahas metode transportasi untuk metode sudut barat laut pada penentuan solusi awal. Nah, pada minggu ini kita akan membahas metode biaya terkecil dan Vogels. Baiklah, kita langsung aja ke metode biaya terkecil. Metode biaya terkecil, kita mulai dengan menentukan solusi awal menggunakan metode biaya terkecil itu ditentukan dengan mengisi sel kosong yang masih dapat diisi dengan biaya paling kecil. Ya. Kemudian jumlah yang dialokasikan pada sel kosong tersebut atau kita sebut XIJ tidak boleh melebihi jumlah suplai pada sumber I dan jumlah permintaan pada tujuan J. Nah, ini masih dengan kasus yang sama pada minggu lalu, yaitu ada pabrik A, B, C dan ada 5 gudang dengan jumlah suplai dan kapasitas yang sama. Nah, dengan metode biaya terkecil, awalnya yang harus kita isi adalah kita cari mana biaya yang paling kecil. Nah, di sini biaya terkecil itu ada pada angka 2 yang ada di sel AIA1. Nah, ini kebetulan sama ya dengan yang metode sudut barat laut ya. Jadi berapa yang bisa kita isi di sini? Ya harus kita sesuaikan dengan suplai dan kapasitas. Nah, di sini kita pas adalah 300. Makanya kita isi 300 dan berarti gudang 1 penuh. Makanya kita silang. Nah, setelah ini kita isi, selanjutnya kita lihat lagi mana yang biaya terkecil. Nah, di sini kita temukan ada 3. Ya, 3 itu ada di 3 sel, yaitu sel A4, kemudian sel B3 dan sel B4. Jadi, jika kita menemukan seperti ini, kita boleh bebas memilih di mana kita mau plot lebih dahulu. Nah, untuk contoh ini kita ngeplot lebih dahulu pada B3. Nah, B3 bisa diisi maksimal adalah 200. Ya. Artinya gudang 3 terpenuhi. Baru kemudian kita lihat selnya masih ada, sel terkecil pada nilai 3 di sini, maka kita isi sebanyak 200 sehingga sumber A sudah habis ya. 300, 200, 500 di sini disilang. Kemudian baru kita lihat lagi sel yang kosong yang biaya masih kecil masih di 3. Ini masih kosong, berarti ini masih bisa kita isi. Nah, di sini bisa kita isi sebanyak, nah kalau kita lihat ke bawah, maksimal 300, sudah dipakai 200, berarti sisa 100. Jika kita lihat ke samping, maksimalnya 300, sudah isi 200 berarti sisa 100 pas ya. Berarti kita bisa isikan 100 di situ. Di sel B4. Nah, kita lihat sel B4 100. Kemudian kita lihat lagi. Di sini yang kosong yang terkecil ada di 4. 4 kita isi. Kemudian ada 5 ya, kemudian kita isi dan 6 kita nolkan supaya dia bisa ada 9 sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sel ya. 5 tambah 4 dikurang 5 ditambah 3 dikurang 1. Jadi 7. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita hitung jumlahnya per biaya, kita dapatkan adalah 490 juta.
Solusi awal lebih baik dibanding solusi awal menggunakan metode sudut barat laut. Karena kemarin kita bahas dengan metode sudut barat laut, biayanya adalah 710 juta. Sedangkan di biaya terkecil sebesar 490 juta. Oke. Kita lanjut untuk metode pendekatan Vogel atau Vogel's approximation method. Solusi awal menggunakan metode pendekatan Vogel ditentukan dengan mengikuti langkah berikut. Yang pertama, tentukan selisih biaya terkecil dengan biaya di atasnya pada setiap baris dan kolom. Cari selisih terbesar dan alokasikan pada sel dengan biaya terkecil tersebut sesuai dengan jumlah suplai sumber dan jumlah permintaan yang bersesuaian. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai solusi awal layak diperoleh. Nah, di sini ya, kita cari dulu. Ya, langkah awalnya adalah yang pertama kita tambahkan kolom selisih di kanan dan di bawah. Kita lihat di baris 1, nilai terkecilnya adalah 2. Di atas 2 ada 3. 3 dikurang 2 kita dapat selisihnya adalah 1. Di baris kedua, kita lihat nilai terkecilnya 3 dan di atasnya lagi kita anggap sama 3. Selisih antara 3 dengan 3 adalah 0. Ya. Kemudian di baris ketiga, nilai terkecil di sini adalah 4. Setelah itu ada 5. Selisih antara 5 dan 4 adalah 1. Jadi selisih ini datang dari nilai terkecil dibandingkan dengan nilai di atasnya atau terkecil berikutnya. Ya, jika dia ada 2 yang sama, berarti dia dibandingkan dua-duanya dan pasti selisihnya 0 karena sama. Begitu juga dengan selisih yang ada di bawah ini. Kita lihat di kolom 1 ada 2, kemudian 6. 2 dan 6 selisihnya adalah 4. Kemudian di kolom 2, 5 dan 5 selisihnya 0. Di kolom 3, 3 dan 6 selisihnya 3. Di kolom 4, 3 dengan 3 selisihnya adalah 0. Di kolom 5 ada 4 dan 5, selisihnya adalah 1. Nah, kalau kita sudah mendapatkan selisih di baris dan di kolom, langkah berikutnya adalah alokasikan sel dengan biaya terkecil tersebut sesuai dengan jumlah suplai. Tentukan selisih biaya di atas setiap baris. Carilah selisih terbesar. Nah, kalau kita sudah dapatkan selisih di baris dan di kolom, carilah selisih terbesar. Di mana letak selisih terbesar? Disitulah kita isikan biayanya, kita plot terlebih dahulu selnya. Nah, di sini ada selisih 1, 0, 1. Di sini ada 4, 0, 3, 0, dan 1. Nah, selisih terbesar itu ada pada 4. Artinya, kita boleh mengisi nilai terkecil yang ada di kolom 1 ini. Nah, kebetulan di sini juga 2. Ya. Dan kita bisa isi maksimal adalah 300. Makanya kolom ini penuh. Nah, selanjutnya kita cari lagi selisihnya. Ya. Karena sudah ada eliminasi pada kolom 1, maka setiap baris akan berubah itu selisihnya. Tapi kalau kolom akan sama. Makanya kita cari selisih berikutnya. Untuk baris pertama, nilai terkecilnya adalah 3. Berikutnya adalah 5. Selisih antara 3 dan 5 adalah 2. Jadi ini koma ini membedakan antara selisih yang pertama dengan kedua. Jadi bukan nilai selisihnya 1,2 ya. Tapi ini yang kita lihat adalah yang kedua itu yang setelah koma. Untuk baris kedua kita dapat selisihnya antara
3 dengan 3 masih 0 ya. Kemudian baris ke 3 itu adalah 5 dan 4 masih 1 ya. Jadi 4 ini yang berikutnya. Nah, di sini ada 2, 0, 1, 4 tidak kita pakai 0, 3, 0, 1. Nah, selisih terbesar ada di 3. Artinya yang kita isi berikutnya adalah yang ada pada kolom 3 ya. Nah, isi di kolom 3 ini kita ikuti maksimalnya adalah 200. Ya. Nah, dengan demikian berarti kolom 3 terpenuhi dan tereliminasi. Berikutnya kita lihat lagi di baris. Untuk baris pertama masih 3 dan 5, masih selisihnya 4. Untuk baris kedua 3 dan 7, selisihnya jadi 4. Ya. Baris ketiga masih 4 dan 5 masih 1. Berikutnya berarti ada 2, 4, 1, 0, 0, 1. Jadi yang terbesar ada pada 4 yaitu baris kedua. Maka baris kedua ini kita isi pada nilai terkecilnya yaitu di sini di 3. Ya. Berapa bisa kita isi di sini? Kita lihat. Maksimal ke kanannya 3 tapi sudah terpakai 200 berarti 100. Di kolom bisa sampai 300. Berarti yang bisa kita isi adalah di sini 100. Nah, kita lihat. Nah, ya betul ya, 100. Setelah ini baris kedua dieliminasi, kita perhatikan lagi antara baris 1 masih 2 dan baris 3 masih 1. Di kolom 2 ada 5 dengan 5 yaitu 0. Kemudian di kolom 4 3 dan 6 jadi 3. Ini masih 1. Nah, di sini kita lihat 2 1 0 ya, 3 1. Berarti terbesar ada pada 3. Nah, di sini ada 3 yang biayanya paling kecil. Kita bisa isi di sini adalah kalau 500 ini sudah terpakai 300 berarti 200. Di sini pun bisa. Nah, maksimal diisi 200. Nah, dengan demikian kolom 4 selesai ya. Tinggal kolom 2 dan kolom 4 ya. Jadi ini sudah terpenuhi 1 2, 3, 4. Baru 4. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini masih ada kosong di baris 1 dan di baris 3. Baris 1 masih 5 dengan 5, artinya di sini 0. Baris 2, 5 dan 4, 1. Di sini di kolom 2, 0. Di kolom 5, 0. Ya, dan di kolom 4 adalah 3 ya. Maka kita isikan kolom 4 yaitu 200 di sini ya. Terus kita lanjut sampai dia selesai ya. Nah, setelah selesai kita dapat 1 2 3 4 5 6 7 untuk menggenapkan kita nolkan di sini ya. Jadi 7, kita hitung biayanya, hasilnya adalah 490 juta. Hasil yang sama yang kita peroleh pada biaya terkecil. Jadi untuk kasus ini, biaya antara hasil yang diperoleh antara nilai menggunakan metode biaya terkecil dan Vogel itu adalah sama, yaitu 490 ya. Oke, sampai di sini untuk pembahasan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.